Jepang dulu hancur lebur karena bom atom. Sekarang bisa jadi salah satu negara paling maju di dunia. Padahal kalau kita balik ke tahun 1945, kondisi Jepang itu udah kayak kiamat kecil. Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah, ekonomi hancur, rakyat kelaparan, masa depan suram. Tapi di Jepang sekarang, siapa yang gak kagum? Dari mobil Toyota, Honda, sampai motor Kawasaki, semua jadi langganan dunia. Elektronik Sony, Panasonic, Nintendo, sampai budaya anime, manga, dan J-pop, semuanya mendunia. Singkatnya, Jepang sukses bangkit dari titik nol. Nah, pertanyaannya, rahasianya apa sih? Dan bisa nggak Indonesia belajar dari pengalaman Jepang ini? Yuk, kita ngobrol negara yang satu ini, duduk sambil ngopi. Dua kota penting di Jepang dihantam bom atom. Hiroshima luluh lantak 6 Agustus 1945. Disusul Nagasaki 9 Agustus 1945. Dampaknya nggak main-main. Ratusan ribu orang meninggal. Yang selamat pun banyak yang sakit radiasi. Kota-kota berubah jadi abu. Secara ekonomi, Jepang bangkrut, pabrik rusak, jalur kereta hancur, pelabuhan nggak jalan, rakyat susah makan. Secara politik, mereka dipaksa menyerah tanpa syarat. Kaisar yang tadinya dianggap dewa harus ngomong ke rakyat kalau Jepang kalah. Mental rakyat jatuh, harga diri bangsa remuk. Kalau kita ada di posisi itu, mungkin banyak yang bilang, udah, selesai riwayat Jepang. Tapi ternyata, itu malah jadi titik balik buat mereka. Hal pertama yang bikin Jepang beda adalah mentalnya. Mereka nggak mau lama-lama jadi korban. Ada budaya malu yang kuat banget di sana. Malu kalau nyerah. Malu kalau jadi beban. Malu kalau nggak kontribusi. Setelah bom, rakyat Jepang justru bilang, oke, kita kalah, tapi kita nggak mati. Mereka punya semangat buat bangkit lagi. Bedanya sama sebagian negara lain, Jepang nggak sibuk nyalahin pihak luar. Mereka fokus memperbaiki diri. Itu yang bikin mereka bisa cepat move on dan mulai bangun lagi dari puing-puing. Kalau ngomongin Jepang, disiplin udah kayak DNA. Kereta di Jepang telat 1 menit aja bisa jadi berita besar. Setelah perang, disiplin ini jadi senjata utama. Bayangin, Orang Jepang rela kerja 12-16 jam sehari. ada istilah karoshi, yaitu meninggal karena kebanyakan kerja. Emang terdengar ekstrim, Tapi itu nunjukin betapa seriusnya mereka membangun negaranya. Kerja keras ini bukan sekedar buat diri sendiri, tapi buat bangsa. Mereka sadar, kalau semua orang kontribusi, hasilnya bakal kerasa. dan benar, dalam beberapa dekade, Jepang berhasil ngangkat ekonomi yang tadinya hancur total. Dan Jepang punya budaya kerja sama yang kuat. Di sekolah, anak-anak nyapu kelas sendiri, ngerasain kerja bareng. Di masyarakat, mereka terbiasa antre rapi, nggak ribut-rebutan. Setelah perang, hal ini kelihatan banget. Rakyat saling bantu, saling dukung. Perusahaan-perusahaan juga lebih mementingkan kerja tim daripada individu. Filosofi ini bikin produktivitas mereka tinggi dan hasilnya konsisten. Kalau di Indonesia kita punya istilah gotong royong, di Jepang konsep ini dijalani dengan disiplin. Bedanya, mereka bukan cuma ngomong, tapi beneran dipraktikkan dalam keseharian. Salah satu keputusan paling cerdas Jepang Adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Mereka sadar, SDA terbatas, jadi satu-satunya cara buat bangkit adalah lewat SDM. Sekolah di Jepang nggak cuma soal nilai, anak-anak dilatih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari kecil, Mereka udah diajarin kerja tim, menjaga kebersihan, dan menghargai waktu. selain itu, Jepang juga investasi besar di riset dan teknologi. Universitas-universitas mereka fokus bikin inovasi. Inilah yang jadi pondasi lahirnya produk-produk Jepang yang mendunia. Nggak bisa dipungkiri, Jepang juga dapat bantuan dari Amerika setelah perang. Amerika butuh Jepang sebagai sekutu di Asia, jadi mereka bantu dari segi ekonomi dan industri. Tapi bantuan doang nggak cukup. Banyak negara lain juga dapat bantuan, tapi nggak semua bisa bangkit. Bedanya, Jepang pakai bantuan itu sebaik mungkin. Mereka disiplin, jujur, dan fokus. Jadi hasilnya kelihatan nyata. Jepang terkenal jago meniru, tapi bukan sekedar copy-paste. Mereka bisa meniru, lalu memperbaiki, sampai hasilnya lebih bagus dari aslinya. Contoh, Toyota dulu belajar dari industri mobil Amerika. Tapi kemudian mereka menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, dikenal dengan Toyota Production System. Hasilnya, mobil Jepang jadi terkenal awet, hemat, dan laku keras di seluruh dunia. Hal sama juga terjadi di elektronik. Sony, Panasonic, sampai Nintendo, semua berangkat dari semangat inovasi. Mereka nggak berhenti belajar dan beradaptasi. Jepang udah buktiin,
Kalau dari abu pun bisa bangkit. Mereka hancur total, tapi dengan disiplin, kerja keras, pendidikan, inovasi, dan kepemimpinan visioner, mereka bisa jadi salah satu negara paling maju. Indonesia punya semua modal. SDA melimpah, penduduk banyak, budaya gotong royong. Tinggal satu yang kurang. Mental untuk berubah. Pertanyaannya sekarang, kita mau nunggu hancur dulu baru bangkit, atau mulai berubah dari sekarang? Itu dulu obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.